Keluarkan perintah Kaisar Gelap dalam 3 hari. Aku mau kekuatan yang membuat seluruh negara naga ketakutan. Semua berkumpul di depanku. Helbiu, kamu sudah menderita dendam itu, biar aku yang balas. Nyawa Rider pasti akan kuambil. Nak, jangan begitu. Rider itu ketua bandit kota Jiang. Raja dunia bawah tanah. Pakai apa kamu balas dendam? Bu, coba lepaskan jari palsu itu biar kulihat. Aku ini tabib nomor 1 di Pulau Surga. Tumbuhkan daging pada tulang, itu hal yang mudah. Apa yang kalian lakukan? Lebih, jari putusmu ini bisa kubuat tumbuh kembali. Lysander hanya bercanda, tidak apa-apa. Dengar omong kosong apa ini? Aku tidak bercanda. Ku bilang bisa. Pasti bisa. Kamu juga bisa ilmu medis. Bagus, aku akan buka mata lebar-lebar. Gimana kamu bisa buat jari ibuku tumbuh entah dari mana? Apa ini? Benar-benar konyol. Helbiu, apa kamu percaya padaku? Sangat ajaib, terasa sejuk. Menurut bualanmu, bukankah seharusnya tumbuh sekarang? Kenapa tidak ada reaksi? Siapa yang kamu tipu? Jarinya sudah putus selama 20 tahun. Butuh waktu. Namun paling cepat 3 bulan, paling lambat 1 tahun, tulang akan tumbuh kembali. Aku percaya padamu, aku akan oles setiap hari. Resep obat kuno ini untukmu. Jika bisa diproduksi, pangsa pasar perusahaanmu setidaknya akan meningkat 10 kali lipat. Baiklah. 2031 katamu. Resep obat apa ini berpura-pura? Area villa mewah, kok ada orang buang sampah sembarangan? Salep ginseng hitam. Apa ini? Apa katamu salep ginseng hitam? Ya Tuhan. Ini adalah resep 50 tahun lalu dari negara naga milik Dewa Medis Liam, resep ajaib eksklusif. Tuhan membantuku, jalan-jalan malah nemu resep kuno ratusan miliar. Pazan, aku mau pekerjakanmu sebagai konsultan. Segera produksi massal resep ini, Gerrit, posisi Raja Obatmu sudah berakhir. Ibuku memaksaku bawa orang udik itu, nyebelin banget. Baguslah bawa dia. Biar dia lihat betapa hebatnya pria di sekitarmu. Biar dia sadar kalau dia cuma sampah kelas bawah. Nggak lagi berani berharap padamu. Benar, biar dia tahu, walau dia berusaha seumur hidup, dia nggak akan bisa masuk lingkaran elit ini. Jangan asal bicara, Nat. Minimal pesanan di ruangan ini 150.000. Kamu nggak bakal bisa masuk seumur hidup. Sharon, kabar baik, aku juga diterima di konglomerat Heijin. Kita bakal jadi rekan kerja. Kamu lihat nggak, pengagum Sharon manapun semuanya selevel ini, kamu nyerah aja deh. Keluargaku punya aset miliaran. Aku baru masuk konglomerat Heijin. Ini baru lumayan dibilang. Sebagai pengagum Sharon, kamu ini apa? Aku pantas atau enggak bukan urusanmu. Lagi pula, kamu sudah dipecat dari konglomerat Heijin. Pecat orang bernama Hawk. Pecat aku, kamu pikir kamu siapa? Lucu sekali. Sharon, dia sudah gila. Dia sama sekali beda dunia dengan Lysander. Kami mau ke bar setelah makan, kamu cepat pergi sana. Jangan bikin malu di sini. Ibu suruh aku menjagamu. Aku harus pergi.
Telepon dari petinggi konglomerat Heijin kalian ke bar duluan. Aku akan menyusul. Hawk, kan kamu dipecat. Kok Hawk belum datang? Apa terjadi sesuatu? Gadis-gadis ini lumayan temani aku minum. Yang pria enyah sana yang wanita tinggal. Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Peduli amat siapa kamu, aku adalah putra dari ketua kamar dagang benua Tenggara. Malam ini kalian milikku. Pergi sekarang. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Robek dia. Dasar buta bikin onar di wilayahku. Lysander, kamu lihat ini yang namanya keberanian dia, Roy. Putra dari Raja Bawah Tanah Ryder. Apa yang kamu bisa bandingkan dengannya? Nona Sharon pasti terkejut. Apakah aku boleh mentraktirmu minum? Kamu putra Ryder. Memangnya kenapa kalau iya? Kamu pikir kamu siapa? Lysander, kamu gila. Kalau mau mati jangan seret kami, cepat pergi. Tanganku, bunuh dia, bunuh dia. Tidak perlu turun tangan, aku akan ikut kalian ke padepokan. Kebetulan aku ada perhitungan dengan Ryder. Berani melukai putraku malam ini, aku akan kulitimu hidup-hidup, nyalakan lampion langit. Master bela diri di mataku tetaplah semut. Siapa kamu kenapa patahkan 10 jari putraku? Biar ku ingatkan namaku Lysander. Dulu kamu memburu buku Cynthia. Potong 1 jari ibu angkatku Monica. Hari ini aku lumpuhkan putramu. Hanya sebagai bunga. Anak haram keluarga Ye, kamu ternyata masih hidup. Kalau tidak hidup, gimana aku bisa ambil nyawamu? Kuberikan waktu 2 hari. Kumpulkan semua koneksi dan kartu asmu waktu yang sama 2 hari lagi. Akan kumusnahkan seluruh keluargamu. Bagus, sisa hama dari masa lalu 2 hari lagi akan kuhabisi sendiri. Ingin memohon? Orang yang sudah kulepaskan. Anak haram, benar-benar kira klan Ye akan melindungimu. Sampaikan perintahku. Semua saudara di Padepokan Setia harus berkumpul di Padepokan dalam 2 hari. Aku akan buat kota Jiang tahu siapa raja di tempat ini. Istriku, tenanglah, aku Garrett masih punya sedikit pengaruh di kota Jiang. Ryder sudah lepaskannya. Ibu, anjing gila ini tidak boleh dibiarkan. Dia baru saja kembali, hampir bunuh seluruh keluarga kita. Jangan bicara lagi. Lysander ini untuk membalaskan dendamku. Balas dendam, cuma dia. Kalau bukan karena aku cari 8 tokoh terpandang untuk memohon, dia pasti sudah dicincang dan diberikan pada anjing. Lysander, berlututlah. Kenapa? Bukankah berhutang budi nyawa harus berlutut? Demi menyelamatkanmu, aku gunakan semua koneksiku. Kamu baru bisa keluar dari sana hidup-hidup. Pertama, terima kasih atas usaha kalian, tapi Ryder melepaskanku. Tak ada hubungannya dengan kalian. Kamu benar-benar tak tahu malu. Tahukah kamu siapa ketua bandit itu? Tanpa ayahku kamu sudah mati. Jika dia berani menghalangiku. Malam ini takkan ada yang selamat di sana. Apa kamu tahu seberapa kuat Ryder itu? Dia punya ribuan anak buah, ratusan ahli bela diri. Belum lagi ada master bela diri di sisinya Felix. Felix dulu di luar negeri, membantai ribuan tentara bayaran bersenjata lengkap. Orang seperti itu pantas disebut master bela diri? Tutup mulutmu. Sampah picik sepertimu tak mengerti apa-apa. Garrett, ada masalah besar. Ryder tiba-tiba mengeluarkan perintah ribuan anggotanya dari kota-kota sekitar, sedang menuju kota Jiang. Ryder, bukankah dia sudah janji melepaskan orang? Lysander, masalah apa lagi yang kamu buat? Ryder sudah gila. Dia sedang kumpulkan pasukan. Aku yang suruh Ryder begitu. Lysander, kamu sudah hancurkan dirimu sendiri. Apa kamu mau menyeret keluarga kami juga? Kamu pikir kamu siapa keluar? Ryder itu langit dan kamu cuma semut di tanah, usir dia.
Ya keluar dari keluarga Chen sekarang juga. Donggan biarkan Lysander pergi. Semut. Di mataku dia bahkan tidak pantas disebut semut. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Kesempatan bagi keluarga Chen untuk berdiri di puncak dunia. Sayang kalian sia-nyiakannya. Putuskan hubungan. Mulai sekarang, keluarga Chen tidak ada hubungannya denganmu. Lysander, saat kamu mati, kamu akan sadar betapa konyolnya dirimu. Ibu, jangan lupa oleskan salepnya. Malam ini, aku akan buat seluruh kota Jiang tahu siapa raja dunia bawah yang sebenarnya menyinggungku berarti mati. Bocah itu cari mati, dia sedang menuju ke sini. Beraninya dia datang. Akan kuhancurkan tulangnya satu persatu. Lapor Tuan Perintah Kaisar Gelap telah turun, 160.000 master telah berkumpul. Salam Tuan. Pergilah ratakan padepokan setia. Gempa bumi. Mas, semuanya adalah master. Kak, ini sungguhan. Tak terhitung jumlah master. Rider, berlututlah. Rider, berlututlah. Kakek ampuni aku disuruh orang dari kota naga. Aku kerahkan semua master tebasan pertama padamu. Adalah momen paling mulia dalam hidupmu, bunuh. Begitu banyak master berkumpul, siapa di negara naga yang bisa hentikan? Sampaikan perintahku, seluruh negeri tak boleh halangi orang ini sedikit pun. Apa yang dia inginkan, biarkan saja. Tuan, atasan bicara, mulai sekarang tak ada orang di negara naga yang akan halangi Anda. Jadi, mundur. Sangat penurut pavilion pelindung naga, ternyata juga takut. Di sini kalian urus saja. Menyinggung rider bocah Lysander ini, sekarang mungkin abunya sudah tersebar. Membuatmu kecewa, aku masih hidup. Halo, periksa apa yang terjadi di Padepokan Setia. Taulah rider dihancurkan oleh 4 dewa perang. Kali ini kamu tahu kehebatan Rider kan? Lain kali jangan biarkan aku sangat khawatir. Ayo kita pulang, mulai sekarang apapun yang terjadi, aku takkan biarkan siapapun mengusirmu lagi. Pengecut yang penuh duri sebenarnya sangat lemah. Selamat lagi kok, keberuntunganmu begitu bagus. Ini bukan keberuntungan 180.000 master datang bunuh dia. Rider harusnya bangga. Bisakah bualanmu lebih logis? Seluruh master di negara naga, tidak lebih dari 100 orang. Dari mana kamu dapat 180.000? Selalu membual. Jika kamu benar-benar bisa lakukan ini, seluruh dunia harus patuh padamu. Tuan, aku akan memeriksa masalah itu sendiri. Sebelum pergi, aku sudah mengatur pelayan untukmu. Dia bisa menggantikanku melakukan apa saja, juga melakukan apa yang tak bisa kulakukan. Helena, kok aku nggak lihat Hawk? Lia, sejak kejadian malam itu dia menghilang. Apa dia dipecat? Kalian berdua ngapain bengong? Kepala negara naga sudah datang. Segera kumpul di ruang rapat lantai 2. Kepala negara naga, mungkinkah Ratu Keuangan yang legendaris Amelia? Nih. Mulai hari ini konglomerat Heijin Bisnis Negara Naga akan aku ambil alih semua kepala bagian lapor langsung padaku. Helena, kamu lihat kan, inilah tujuan akhirku. Soal Lysander, aku akan segera membuatnya sadar. Perbedaan sejauh langit dan bumi ini takkan pernah bisa dia lewati kesenjangan ini.
Tuan, boleh aku masuk? Kamu orang yang diatur, Cole? Tuan Cole adalah pemanduku. Tuan, aku pelayan pribadimu Amelia tinggi 172. Ukuran tubuhku. Langsung ke intinya. Baik, Tuan Cole menemukan. Kekuatan yang mengejar ibumu selain klan Y sepertinya juga mencari sebuah cincin. Informasi lebih lanjut masih kami selidiki. Yang diketahui saat ini, cincin itu hilang. Pengejaran pun berhenti. Tapi bukti menunjukkan, cincin yang hilang itu ada hubungannya dengan keluarga Chen. Ayah, ibu, hari ini aku bertemu ratu bisnis. Amelia auranya sangat kuat. Aku harus jadi wanita kuat sepertinya. Amelia itu pelayanku. Kamu gila. Jangan bicara sembarangan. Kalau sampai tersebar, aku bisa kehilangan pekerjaanku. Tutup mulut. Jangan bikin masalah di luar. Bu, apa dulu ibuku meninggalkan sebuah cincin di sini? Apa maksudmu mencurigai keluarga Chen gelapkan cincin ibumu? Kekayaanku puluhan miliar. Mana mungkin aku mau cincin jelekmu? Sudahlah, dia hanya bertanya. Memang ada cincin itu. Hanya saja setelah dibawa pulang, langsung hilang. Ayo ayah, ibu jangan pedulikan orang bodoh ini. Halo Bu Amelia? Ayah, ibu ini Bu Amelia. Kamu Sharon? Lia, Anda masih ingat aku? Aku lagi menunggu orang, aku pergi dulu. Bu Amelia ternyata kenal kamu, putriku. Kamu benar-benar kebanggaan kami. Tapi siapa di kota Jiang yang pantas ditemui Bu Amelia? Tuan Lysander, keberadaan cincin ibumu sudah ditemukan. Ada di tangan Ben Sang Raja gedung kota Jiang. Ayo! Cari Ben. Suruh Ben temui aku. Berani sekali kamu. Kakekmu mengambil barangku. Serang. Tangkap dia. Patahkan kakinya. Cari mati. Kamu seorang master. Suruh Ben keluar. Kakek dia melukai orang kita. Kalian semua tak berguna. Tidak apa-apa. Ada pengawal tingkat master, Edward, dia dulu kepala pengawal Blue House, pergi tangkap dia. Bocah, kamu tahu siapa aku, kepala Blue House? Minggir. Ben, Tuan, ampuni nyawaku, kamu seorang Grandmaster, bagaimana keluarga Qi menyinggungmu. jangan banyak bicara. Berikan cincin ibuku. Apakah ini yang kamu maksud? Katakan dari mana asal cincin ini? Bukan. 20 tahun yang lalu keluarga Chen Gordon menjualnya kepadaku seharga 70 juta. Katanya ada rahasia besar di dalamnya. Keluarga Chen. Sangat bagus aku ambil cincinnya. Seseorang akan membayar. Waktu Termasuk biaya kabarnya. medis, NK malam, NK masap. Halo, aku bayar tagihan untuk tuanku. Kamu Amelia dari konglomerat Heijin, kamu panggil dia Tuan. Menjadi pelayan tuan adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Kakekku dengar Lysander itu sedang cari cincin ibunya, bukan urusan kita. Benar-benar ada hubungannya. Dulu ibunya berikan cincin itu kepadaku. Katanya ada rahasia yang bisa buat keluarga Chen bangkit. Aku tidak mengerti. Lalu menjualnya ke Ben seharga 70 juta. Keluarga Chen bisa seperti sekarang, semua berkat dana awal ini. Hal ini, simpan saja di dalam perut.
Siapapun yang berani bicara ini, patahkan kakinya. LBU aku sudah tahu cincin ibuku diambil oleh kakek keluarga Chen dulu. Omong kosong. Kamu ini memeras. Keluarga Chen adalah keluarga terpandang. Serakah akan cincin jelekmu. Lysander, jika kamu ingin memeras uang katakan saja. Jangan berpura-pura sungguh menjijikan. Ambil atau tidak, kita akan tahu saat berhadapan. Berani pergi. Ayo. Hari ini aku harus merobek mulutmu. Ayah. Lysander bersikeras bilang, cincin ibunya dulu kamu ambil. Apakah ada hal seperti itu? Omong kosong. Aku bahkan tidak tahu siapa ibunya kemana ambil cincin. Dengar tidak? Tidak ambil apalagi yang kamu mau katakan. Kenapa? Berani buat, tak berani bertanggung jawab. Seluruh tubuhmu hanya mulut yang keras. Bajingan. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Cincin ibumu hilang, apa urusannya dengan keluarga Chen? Keluarga Chen adalah keluarga kaya, apa akan melirik cincin jelek itu? 20 tahun yang lalu, keluarga Chen bahkan tak dianggap di kota Jiang. Omong kosong. Sebuah cincin jelek. Gordon. Kamu telah menjualnya seharga 70 juta. 70 juta 20 tahun yang lalu. Keluarga Chen bisa seperti sekarang. Semua berkat ibuku cincin ini, kan? Lysander, kamu bicara omong kosong. Kamu memfitnah. Jangan fitnah kami. Mengarang cerita. Monica, inikah putra angkatmu? Kalau mau memeras uang, bilang saja. Ambil ini, cepat pergi. Lysander, bukannya kamu bilang kakekku menjual cincin ibumu? Baik, tunjukkan buktinya. Benar. Apa kamu punya bukti? Lysander, jangan buat onar lagi. Baik. Aku lupakan saja hal ini. Tapi aku ingin tahu keberadaan ibuku. Kemana dia pergi? Terus saja. Kenapa tak terus, Lysander? Hari ini kamu harus menunjukkan bukti atau berlutut di tanah bersujud dan minta maaf pada kakekku. Kalau tidak, masalah ini belum selesai. Bagaimana sifatku? Semua orang di kota Jiang pasti akan memujiku. Kamu berani memfitnah orang tua sepertiku. Di usia yang sudah tua ini, gimana aku bisa hidup? Berlutut bersujud dan minta maaf. Kalau tidak, masalah ini belum selesai. Aku mohon padamu. Jangan buat onar lagi, berlutut bersujud dan minta maaf. Nak, kamu pasti sangat menderita hari ini. Ibu, aku tidak apa-apa, cincinnya sudah kuambil. Ini benar-benar cincin ibumu. Dulu ibuku dalam keadaan terdesak. Berikan cincin ini kepada Gordon. Tidak kusangka dia menjualnya. Aku akan menyimpan cincin ini sendiri. Adapun keluarga Chen, resep kuno yang kuberikan itu cukup untuk menjaga keluarga Chen tetap makmur. Gawat, kertas itu dibuang oleh Gareth sebagai sampah. Ngomong-ngomong, apa kalian tahu Tuan Jack dari kota Jiang? Aku peringatkan kamu, jangan usik dia. Orang ini adalah macan tersenyum, kekuatannya besar. Dia bisa mengunyah tulangmu sampai hancur. Lysander, bisakah kamu diam sedikit? Jangan cari mati setiap hari. Tak ada yang akan ikuti kamu. Untuk bereskan masalahmu. Nak, buat apa kamu cari dia? Apakah buat cari tahu keberadaan ibumu? Jika kamu benar-benar ingin pergi, biarkan Sharon temani kamu besok. Tuan Jack setidaknya akan menghargai keluarga Chen. Lysander, aku ada urusan mendadak, masuklah sendiri. Tuan Jack, tuan ini datang untuk beli informasi dari Anda. Aku mencari Jack untuk menanyakan sesuatu. Kamu yang mau beli informasi. Katakanlah mau cari tahu apa. 20 tahun lalu, wanita yang datang dari kota naga. Cynthia. Cari masalah ya, Tuan Jack cuma jual sahplas berita baru, bukan gali masa lalu. Tunggu. Apa dia yang hamil anak haram dari kota naga dan kabur ke kota Jiang? Benar. Ini cincin yang pernah dipakainya, mungkin bisa jadi petunjuk. Ternyata cincin ini sekarang nilainya setidaknya 200 juta.
tinggalkan cincinnya, kamu pulang dan tunggu kabar. Cincin ini jadi biaya konsultasimu. Kalian mau cincin ini? Hahaha. Di kota Jiang apa yang ku mau pasti ku dapat, jangan banyak omong. Ben bawa 38 anggota keluarga Qi datang minta maaf pada Tuan Lysander. Raja Gedung Ben. Seluruh keluarga Qi berlutut minta maaf. Dewa mana yang sembunyi di klub ini? Tak mau cincinnya? Minggir sana. Nanti aku urus kamu, sekarang tak ada waktu. Raja Gedung datang, maaf saya terlambat menyambut. Jack, minggir sana, aku datang untuk minta maaf pada Tuan Lysander. Bukan Raja Gedung, di klubku tidak ada wajah asing. Dari mana datangnya tuan itu? Omong kosong, tuan itu ada di dalam seluruh keluarga Qi. Menyambut tuan itu, seluruh keluarga Qi minta maaf padamu. Seseorang hancurkan dia. Bukankah ini yang kamu undang dengan 80 juta master tak terkalahkan Edward? Kenapa jadi begini? Aku yang buta. Terima kasih sudah tidak bunuh aku. Tuan, hari itu kami yang salah, khusus datang untuk minta maaf. Orang penting itu bocah ini, tamatlah. Matilah aku. Jack, apa yang kamu lakukan bukan apa-apa. Dia hanya ingin merampas cincin ibuku. Dan bilang mau mematahkan kakiku. Kamu berani usik Tuan Lysander. Tuan Lysander, aku salah, apapun yang kamu mau aku ganti. Hancurkan satu jari. Jack, tunggu, apalagi mau aku bantu? Atau kamu lakukan sendiri? Maksudmu? Bodoh. Tentang ibuku, apa yang kamu tahu? Aku tahu sedikit petunjuk, tapi itu sudah terlalu lama. Beri aku waktu, segera laporkan padamu jika kutemukan. Baiklah. Tuan, pelan-pelan biar ku setir untukmu. Dengarkan aku baik-baik, siapa yang berani sebarkan kejadian ini akan kubunuh dia juga nanti jika melihat tuan ini semuanya menghindar. Cepat antar aku menyambung jari. Bukankah ini bos dunia bawa Jack, kenapa jarimu bisa lepas? Tuan Harold, jangan mengejek, cepat suruh dokter menjahitnya. Tuan Jack, hari ini kamu beruntung. Aku baru saja dapat resep kuno eksklusif tabib Liam salep ginseng hitam khusus menyambung tulang patah. Hari ini kamu jadi bahan percobaan klinis. Obat tabib dewa. Cepat-cepat oleskan padaku. Sial, tidak sakit lagi, malah gatal. Aku rasa daging dan tulang sedang tumbuh gila-gilaan. Ini sungguh keajaiban medis. Hahaha, tentu saja. Ini obat dewa turun-temurun. Kalau begitu selamat Anda. Harusnya dipanggil Raja Obat begitu obat ini muncul. Sepertinya posisi Gareth akan segera jadi milikmu. Tuan Lysander, ini adalah nadi naga kota Jiang. Saya habiskan banyak uang untuk membangun Villa Juzhou, sang raja villa, di seluruh kota Jiang. Hanya Anda yang pantas untuk kekayaan luar biasa ini. Aku terima rumahnya. Ini kuhitung sebagai utang budi. Aku akan melindungimu sekali di saat kritis. Terima kasih, Tuan Lysander. Tuan Lysander, ini cucuku Yara. Saya sudah pecat kepala pelayan dan pembantu. Mulai sekarang biarkan dia yang melayani Anda. Yara bersedia melayani Tuan Lysander. Astaga, Raja Gedung pernah bilang tak ada di kota Jiang yang pantas tinggal di Villa Juzhou.
Bahkan ayahku ditolak. Siapa sebenarnya dia? Pasti seorang jenius yang luar biasa. Sharon, jangan pedulikan soal jenius itu dulu. Di mana Lysander, dia belum keluar dari klub sejak tadi. Jangan-jangan dia dipukuli sampai mati. Gawat. Aku hanya ingin dia. Bikin onar dan mengusirnya. Aku tak ingin dia mati. Ayo cepat. Ini. Banyak sekali darah. Sharon, Lysander. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Cepat-cepat pulang. Ibu, Lysander dia. Aku di sini. Kamu? Jikamu ternyata belum mati. Bicara apa kamu, Lysander, baik-baik saja? Orang dari klub eksekutif tak memotongmu jadi berkeping-keping? Jangankan Kotajang kecil ini. Di seluruh dunia siapa yang bisa menyentuhku? Kamu memang pembual. Jarimu yang putus. Tumbuh kembali. Tuan Lysander aku. Salep ginseng hitam, layer. Anda benar-benar dewa, langsung tahu dalam sekali lihat. Ini diberikan oleh Harold Raksasa Farmasi. Dia sedang mencari orang di mana-mana untuk lakukan uji klinis. Harold pulang dan tanyakan apa yang terjadi. Bicarakan hal penting. Petunjuk tentang ibuku, sudah ketemu? Dulu saat ibumu kembali ke kota Jiang mengalami pembunuhan, terluka parah oleh sepasang. Suami istri bernama Cyrus. Diselamatkan LSV. LSVIV. Dirawat selama sebulan ISWEB. Tunjuk aja lagi. Kamu putra Cynthia sudah sebesar ini. Dulu ibumu terluka sangat parah. Paman bibi budi ini Lysander tidak akan pernah lupa. Albiu siapa ini? Janice, jangan tidak sopan. Ini putra Cynthia khusus datang untuk berterima kasih pada kita. Hanya ini. Katanya berterima kasih, bahkan tak bawa hadiah. Aduh, siapa yang ngerti rasanya ketemu cowok menyebalkan lagi? Janice, tutup mulutmu. Memang benar kan, aku pikir bisa dapat ratusan ribu biaya terima kasih. Aku baru saja ingin tas seharga 80.000. Hei orang miskin, apa kamu mampu membelinya? Dia benar, LVKT. Jangankan ratusan ribu. Bahkan puluhan juta atau ratusan juta sebagai ucapan terima kasih, aku juga akan berikan. Oh, pandai sekali membual. Lihat penampilanmu yang miskin ini, bahkan tidak punya pekerjaan tetap kan? Gadis sialan, jika utang lintah darat tidak dibayar hari ini, aku akan ke rumahmu dan membacok orang tuamu. Janice, uang 50.000 itu adalah uang penyelamat nyawa ayahmu. Aduh, menyebalkan sekali. Tunggu, aku nanti berhasil memikat anak orang kaya. Jutaan pun bisa kuberikan padamu. Penyakit ayah aku akan bantu sembuhkan. Paman, besok aku bawakan obat untukmu. Benar juga. Saat ibuku pergi dulu, apa ada pesan yang ditinggalkan? Ibumu adalah orang yang luar biasa, luka parah begitu tanpa ke rumah sakit. Sembuh total dalam sebulan, dia takut merepotkan kita. Sebelum pergi, dia bilang jika kami ada kesulitan, minta bantuan keluarga Chen. Gordon? Iya. Tapi saat kami minta tolong, Aku tidak kenal orang yang kamu bicarakan. Pukul dan usir mereka. Gordon lagi apa lagi yang ibuku katakan? dia pergi ke selatan Sea of Chess. Katanya ke wilayah tengah atau kota Hu mencari teman lama. Dia juga bilang perjalanan ini mungkin akan merenggut nyawanya. Resep obat kuno yang aku berikan padamu untuk obati jari putus, apa sudah kamu pakai? Resep obat kuno apa? XO yang itu. Sudah lama kubuang ke tempat sampah. Dibuang?
Kertas usang, cuma makan tempat saja. Aku sudah 30 tahun di bidang farmasi, keselamatan nomor 1. Barangmu itu, kalau dibawa ke perusahaan, aku akan ditertawakan seumur hidup. Kamu gila ya? Meminta ayahku produksi barang bau itu, apa kamu ingin keluargaku bangkrut? Ada yang memungut resep obat itu dan mulai produksi secara massal. Omong kosong, siapa yang akan anggap kertas itu sebagai harta karun? Benar. Ibuku setiap hari oles salep baumu itu tak ada efeknya sama sekali. Berhentilah berpura-pura. Lysander, jangan dengarkan mereka, aku percaya padamu, aku setiap hari oles itu. Khasiat obatnya sudah mulai terasa. Paman, bibi ini pil penguat qi bisa sembuhkan penyakit tersembunyi di tubuh kalian. Kalian gila, barang bau apapun berani dimakan. Kalau mati gimana? Janis ini niat baik, Lysander. Bawa barang murahan ini untuk membalas budi dasar miskin. Cepat keluar dari sini. Janis buka pintu, kalau tidak akan kuhancurkan. Janis pinjaman rentenir 1 juta yang kamu pinjam. Dengan bunga hari ini menjadi 1.200.000. Rumah jelek ini cukup untuk melunasi utang. Hari ini aku datang untuk ambil rumah 1 juta. Kamu menggadaikan rumah ini. Aku hanya pinjam 200.000. Meminjam uang padaku. Tidak tahu aturan rumah ini tidak cukup. Kamu harus tidur denganku, Kak. Setelah kamu puas, beri kami juga bagian Tuan. Rumah ini untuk kalian, tolong lepaskan putriku. Ini semua tabungan kami, 60.000 semua untukmu. 60.000. 60.000 untuk mengusir pengemis? Gadis ini harus kubawa hari ini. Kamu ini tidak tahu balas budi. Cepat keluarkan uang. Kalau tidak ada kami, apa kamu masih bisa hidup? Seseorang usir bocah ini juga. Patahkan kakinya kalau melawan. Bocah, beraninya kamu melukai orangku, tahu siapa bosku Fandi Jenderal Utama Tuan Jack. Ini semua salahmu, kamu gila ya. Siapa yang suruh pukul, semuanya hancur. Jack, sudah dengar semua kan? Hahaha, panggil orang percuma, panggil siapapun, aku tunggu di sini. Enong, jangan celakai aku. Kak Fandi. Ini Tuan Jack dan Raja Gedung. Tuan Lysander. Enong, kamu mau patahkan kaki Tuan Lysander? Tuan Jack aku salah, Tuan Lysander aku salah. Seret keluar, patahkan kakinya. Ini pil penguat qi tingkat tertinggi jual padaku. Ku berikan 100 juta jual orang tuaku, rakyat jelata mana pantas makan obat dewa ini. Keluar. Paman Bibi Iweni untuk kalian apartemen di Taman Binjang 300 meter persegi bisa langsung ditempati. Kak Lysander, dulu aku buta, maafkan aku ya. Kamu belum punya pacar kan? Bagaimana denganku? Enya. Tuan Lysander, apa kamu masih punya pil penguat qi? Kami bersedia bayar berapapun. Pil penguat qi ini, aku bisa buat sebanyak yang ku mau. Karena kalian sudah bekerja untukku, aku akan buatkan untuk kalian nanti. Terima kasih, Tuan. Farmasi Xiang milik Herald konferensi pers produk baru besok. Salep ginseng hitam jariku yang putus ini sembuh karena produk barunya. Baru beberapa hari. Dengan peluncuran produk baru ini, posisi Garrett sebagai Raja Obat sepertinya akan tergantikan. Resep kuno itu milikku. Dia menemukannya. Apa? Hentikan. Jangan sebut-sebut lagi kertas usangmu itu. Sudahlah, bukan urusan ibu angkatku. Aku tidak peduli. Haha, Pak Garrett. Aku menyiapkan kejutan besar untukmu. Produk baru ini bernama Youn Uwayui Weya Iya, salep ginseng hitam, resep kuno 50 tahun lalu, milik tabib dewa. Mewakili Asosiasi Pengobatan Tradisional Salep Ginseng Hitam itu asli. 30 pakar kami menjamin dengan reputasi. Lihat semuanya.
Jariku yang putus sembuh dalam beberapa hari. Aku pesan 10 kotak. Kawat. Industri farmasi Kota Jiang akan berubah. Pak Gareth, kejutan ini menarik kan? Kamu sudah cukup lama jadi Raja Obat. Saatnya diganti. Gareth, sejak resep kuno farmasi Xiang keluar, keluarga Chen kita tak punya kesempatan membalas. Benar-benar tidak ada cara lain. Tidak ada posisi Raja Obat Kota Jiang tidak bisa dipertahankan. Pembawa sial, sejak kamu tinggal di sini, bikin aku malu di upacara. Sekarang fondasi keluarga Chen pun hancur, kamu memang kutukanku. Singgung ketua bandit mencari masalah. Selain membawa kesialan, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Apa hubungannya dengan Lysander? Jangan marah. Pak, krisis keluarga Chen kali ini disebabkan oleh dirimu sendiri. Menyalahkanku? Apa kamu tahu resep kuno Harold dari mana asalnya? Dia dapat secara tidak sengaja, memangnya dari mana lagi salah? Dia memungutnya. Itu adalah resep kuno yang kuberikan padamu yang kamu buang. Resep obat apa? Jangan mengada-ada. Salep ginseng hitam. Omong kosong. Yang kubuang itu, kertas usang mana mungkin, itu resep kuno eksklusif tabib Liam. Lysander, kamu orang kampung. Bisa punya resep kuno bernilai ratusan miliar. Kalau bohong dipikir dulu. Ada cara untuk membuktikannya, Monica. Keluarkan salep yang dia berikan padamu. Barang rongsokan apa ini, baunya busuk sekali. Ini pantas disebut salep ginseng hitam. Hahaha, hasilnya sudah jelas. Kamu mengambil barang dari tempat sampah untuk memeras farmasi yang terdaftar. Kotak ini gunakan bahan obat asli kualitas terbaik. Yang terdaftar gunakan bahan pengganti murah. Efeknya jauh berbeda. Jangan bergerak, aku percaya Lysander aku oles setiap hari. Aduh, Pak Gareth kok marah besar begitu? Harold, untuk apa kamu kesini? Tentu saja jenguk Gareth. Sekalian bahas pernikahanmu dengan anakku. Mimpi. Aku mending nikah sama anjing daripada nikah sama anakmu yang idiot. Apalagi sama pembawa sial ini. Dulu tak mungkin. Tapi sekarang, keluarga Chen segera hancur. Asal kamu nikah, keluarga Chen dan Xiang jadi satu. Sama saja siapa Raja Obatnya. Tak tahu malu. Harold, aku tanya. Dari mana resep kunomu ku dengar nemu di jalan? Jangan bercanda. Resep kuno tingkat ini mana bisa nemu di jalan? Sejujurnya ini dari ahli wilayah tengah ku beli dengan harga selangit. Dengar itu salep itu dibeli. Lysander, kamu benar-benar tak tahu malu. Aku tak peduli urusan keluarga kalian, ku berikan jalan keluar. Pertama, keluarga Chen gabung ke keluarga Xiang. Kedua, Sharon nikah sama anakku. Hahaha, tak usah buru-buru nolak. Nanti kalian akan tahu betapa menderitanya. Nanti kalian akan mohon padaku. Gareth, paling Raja Obat ganti tak sampai jalan buntu. Kamu tak ngerti? Dia lawan aku 30 tahun. Kali ini pasti bawa keluarga Chen ke jurang penderitaan. Gawat Pak Gareth, 8 distributor besar, 6 putus kontrak, 17 pemasok obat, baru saja batal kontrak. Gawat. Keluarga Chen kena musibah besar. Kalau mau selamat, harus korbankan Monica. Keluarga Chen berada di ambang hidup dan mati. Kita harus suruh Monica. Serahkan resep kuno pil sehat kekuasaan perusahaan. Juga harus diserahkan kepada Gareth. Apa maksud kalian? Aku tak punya waktu berbasa-basi denganmu. Mari kita adakan pemungutan suara. Setuju Monica serahkan resep kuno dan memecatnya dari posisinya angkat tangan. Demi keluarga Chen kamu pasti akan paham. Bagus. Bagus sekali. Resep dan perusahaan kuberikan pada kalian. Dan karena kesalahan keputusanmu, Dewan Direksi telah setujui pecat kamu. Sekarang properti atas namamu, dan mobil telah disita semua. Aku memberimu satu kesempatan terakhir usir Lysander dari keluarga Chen. Jika tidak, kamu akan gelandangan di jalanan bersamanya. Mimpi. Meskipun aku harus tidur di jalan dan mengemis, aku takkan pernah meninggalkan Lysander. Lysander, ayo pergi. Lysander, maafkan aku. Aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Siapa bilang kita tak punya? Masuklah, aku bawa kamu ke tempat yang lebih baik.
Ini adalah villa nomor 1 di kota Jiang. Villa Juzhou. Selamat datang, Nyonya. Bu Monica, tinggallah dengan tenang. Tinggallah selama yang kamu mau aku. Ben akan bantu kamu bangkit kembali. Raja Gedung, mengapa kamu ada di sini? Ini terlalu berlebihan bagiku. Tuan Lysander, Kenapa Raja Gedung mau bantu? Mungkinkah ini karena Lysander ayah kandungnya yang misterius? Rencanaku sangat sederhana, bangun Raja Obat baru biarkan ibuku yang memimpin. Dana dari konglomerat Heijin ini adalah salep penghilang bekas luka, pil penguat semangat, dan resep perbaikan untuk salep ginseng hitam penjualan, saluran, dan bahan obat. Kalian urus itu. mengerti. Selain itu, ibuku telah dianiaya. Aku tidak ingin melihat keluarga Chen hidup dengan bebas. Tuan mengerti. Sharon, aku akan ke keluarga Chen sebentar lagi. Nona Amelia, selamat datang. Silakan masuk. Tidak usah, aku hanya ingin umumkan satu hal. Konglomerat Heijin investasi 50 miliar ke farmasi He. Akan ditarik kembali segera, batas waktu kalian 3 hari untuk kembalikan semua dana. Uangnya sudah kami gunakan sebagian. Mana bisa ditarik begitu saja? Kalian melanggar kontrak. Kontrak hanya untuk mengikat yang lemah, meskipun konglomerat Heijin melanggar kontrak. Bahkan jika kalian punya 10 nyawa, berani minta ganti rugi, apalagi yang melanggar kontrak adalah kalian. Lihat baik-baik investor yang tertulis di kontrak, hanya Nyonya Monica kalian ini apa? Gawat, 50 miliar hilang. Cepat-cepat telepon Monica. Monica, kamu di mana? Aku jemput kamu. Lysander juga boleh kembali. Kami tak akan usir dia. LBU, jangan percaya. Gareth, aku tinggal di mana bukan urusanmu. Aku sudah membujukmu, tak mau kembali. Aku beritahu, ya, kalau kamu masih keras kepala, kita cerai saja. Kamu takkan pernah masuk keluarga Chen lagi. Cerai saja kalau begitu. Lysander, kenapa dia tiba-tiba cari aku? Sangat sederhana. Konglomerat Heijin menarik investasinya ibu. Istirahatlah dengan tenang di sini. Nanti aku akan membuat seluruh keluarga Chen berlutut memintamu kembali. Beberapa hari lagi aku akan memberimu kejutan. Ayah, tadi aku dengar suara Lysander. Pasti dia yang menghasut ibu menutup telepon. Lysander brengsek. Dia mau hancurkan keluarga Chen. Karena dia tak mau kembali. Jangan pernah kembali lagi. Beritahu dia. Kalau masih keras kepala, cerai saja. Baik. Tuan Lysander, semua bahan obat tidak bisa dibeli pemasok besar dan kecil di kota Jiang. Semuanya dimonopoli farmasi Shang. Baik, aku akan pergi melihatnya sendiri. Oh ya, pekerjaan kalian berdua belakangan ini sangat memuaskanku. Malam ini ke rumahku ambil pil penguat Kyo. Terima kasih Tuan Lysander. Aku segera beritahu Ben. Dene. Devs. Sudah kubilang hari ini tak menemui siapapun. Siapa kamu? Monica adalah ibu angkatku. Aku mau semua bahan obatmu. Kamu pasti Lysander. Keluarga Chen akan mengusirmu. Kamu masih berani datang ke tempatku. Orang lain jangan harap bisa beli, apalagi Monica. Gimana kalau aku harus mau? Apa hak? Grandmaster telah tiba, hamba bersalah. Bahan obat di daftar aku mau sebanyak yang ada. Mengerti. Rahasiakan ini. Kalau sampai aku tahu. Ini akibatnya. Terima kasih Tuan Lysander, aku akan adakan perjamuan undang para tokoh industri medis. Bantu Anda bereskan distributor. Baik, biarkan ibuku juga pergi nanti. Biar semua orang bertemu Raja Obat baru. Tuan Lysander, tempat ketua bandit dibagi oleh geng naga harimau. Mereka sekarang menyerang tempatku dengan gila. Geng naga harimau peringkat kedua di dunia bawah kota Jiang. 2 ahli itu adalah setengah master. Sekarang ketua bandit sudah musnah. Mereka bertindak tanpa rasa takut. Geng naga harimau, Miles dan Malcolm.
Jack, hari ini aku mau lihat kemana kamu lari. Kudengar kamu dapat 2 pil penguat ki tingkat tinggi. Serahkan dan nyawamu akan diampuni. Jack! Pil penguat ki bukan untukmu. Serahkan baik-baik atau kami ambil sendiri. Aku memang punya pil penguat chi. Tapi takut kalian tak bernyawa untuk ambil. Ingin mengulur waktu tunggu bala bantuan. Orangmu sudah kami cegat semua. Cepat keluar. Siapa kamu? Hahaha. Ganggu aku minum teh ya. Bunuh dia. Bunuh. Tahu dari mana pil penguat ki itu? Dari Tuan Lysander. Tuan Lysander, kami buta, ampuni kami. Pergi. Tuan Lysander, gawat 10 truk bahan obat yang baru kita kumpulkan disita paksa orang. Di mana? Aku segera ke sana. Tuan Harry sudah ketemu YTG. Itu mobil Jack. Cuma Jack berani merebut obat farmasi Shang, bereskan. Bawa pergi semua obat, beri ayahku kejutan. Kalian yang menahan obat. Kukira siapa? Ternyata anak haram dari keluarga Chen Yang cuma numpang makan, dengar baik-baik. Sharon itu milikku. Kamu? Hancurkan dia, potong tangan dan kakinya. Aku akan hadiahi 5 juta. Lewes. Saudara-saudara geng naga harimau kita. Bocah, kamu mati. Geng naga harimau lagi. Aku tak keberatan langsung habisi berani menantang geng naga harimau sialan. Aku ingin lihat siapa yang berani tahan obat Tuan Lysander. Kak Miles, Kak Malcolm. Bocah ini. Dia lumpuhkan Tuan Harry. Juga ancam hancurkan geng naga harimau bunuh. Kak Miles, kenapa? Tuan Lysander, kami salah lagi. Kami tak urus bawahan dengan baik. Kami ingin cari Tuan Jack mau bekerja untuk Anda. Hari ini benar-benar salah paham. Tuan Lysander, mereka memang tak tahu. Awalnya ingin cari saya agar bisa melayani Anda. Ini salah paham. Tuan Lysander, asal Anda katakan saja seluruh geng naga harimau siap berkorban. Suruh mereka datang ke sini untuk minta maaf. Setiap orang bersujud 500 kali. Lalu kembalikan bahan obat itu. Tuan Lysander, tenang saja, seluruh anggota geng akan mengawal bahan obat. Saya mau lihat siapa yang berani sentuh. Sharon, hari ini Raja Gedung yang adakan acara makan malam distributor di industri farmasi. Kita juga pergi untuk membangun relasi. Maaf Tuan, Anda tidak berhak ikut. Saya Gareth, mantan Raja Obat Kota Jiang. Mas, ini perjamuan pribadi Raja Gedung. Pak, jangan buang-buang tenaga Raja Gedung malam ini memanggil kita semua para distributor ke sini untuk perkenalkan Raja Obat baru. Ayah, bukankah itu LBU dan Lysander? Monica, ikut aku pulang. Ilmu kami hanya ingin mengusir Lysander, bukan mengincar ibu. Tinggalkan dia, ikut kami pulang. Tidak mungkin. Aku takkan pernah menyerah padanya lagi. Semua yang aku miliki sekarang adalah pemberian Lysander. Abu, mari kita masuk. Masuk kemana? Apa ini ada hubungannya dengan Lysander? Tidak mungkin ku dengar teman ibumu Teresa juga datang. Mungkin dia yang bawa. Mereka masuk andalkan pecundang ini. Bisa melakukan apa? Ibu, bukankah itu Bibi Monica? Kok kalian bisa masuk? Ini adalah perjamuan pribadi Raja Gedung. Kalian menyelinap masuk, akan diusir keluar. Kami. Aku pernah dengar Sharon menyebut, kamu pembohong ini bersikeras bahwa Bibi kemari singgung Raja Gedung. Gimana kalian bisa hidup di kota Jiang? Apa yang terjadi? Raja Gedung, redakan amarahmu Monica adalah temanku aku yang membawa mereka masuk hukum saja aku. Tuan Lysander, Nyonya Monica kalian akhirnya datang.
Berapa kali sudah kuperingatkan Tuan Lysander dan Nyonya Monica tiba, harus segera beritahuku. Aku akan menyambut mereka sendiri. Apakah kalian tidak punya mata? Maafkan kami, Nona, kami kurang waspada. Karena kalian berdua adalah teman Nyonya, silakan duduk bersama. Hari ini mengundang para distributor untuk memperkenalkan Ratu Obat Baru Kota Jiang. Ratu Obat Baru ada di depan kalian, yaitu Nyonya Monica. Ara, bukannya Harold. Kenapa dia yang diusir oleh keluarga Chen Monica? Segera semua distributor akan jual produk atas nama Nyonya Monica, termasuk pil sehat yang versi baru. Salep penghilang bekas luka, serta salep ginseng hitam yang biaya lebih rendah dari obat di pasaran dan lebih efektif. Lysander, inikah kejutan yang kamu bicarakan? Lihat kan sudah kuduga Teresa sedang membantunya. Bahkan Lysander yang tidak kompeten bisa ikut, kenapa aku tidak bisa? Lysander Bibi, salah menilaimu. Bibi minta maaf padamu, Diana, cepat. Kak Lysander, maafkan aku. Tidak berapa-apa. Aku tak masukkannya ke hati. Monica Lysander belum punya pacar kan? Bagaimana kalau Diana dijodohkan dengannya agar kita semakin dekat? Ini tergantung pada Lysander. Aku tidak bisa putuskan. Jadi biarkan Diana ikut dengan kalian beberapa hari menambah pengalaman. Kak Lysander, kamu hebat sekali. Ini adalah villa nomor 1 di kota Jiang. Ku dengar kamu dan Kak Sharon bertunangan. Dia selalu bilang tidak menyukaimu. Bagaimana kalau aku jadi pacarmu? Aku akan menikah denganmu. Tidak perlu. Kamu terlalu kecil. Apanya yang kecil? Maksudku, umurmu. Kamu hanya 2 tahun lebih tua dariku, ibuku juga setuju. Kak Lysander, aku akan jadi pacarmu. Aku tidak menyukaimu, aku mau tidur. Lain di mulut, lain di hati, kamu jelas-jelas menghindariku. Oh ya, Ibu. Besok setelah kita ambil izin usaha perusahaan, kita resmi didirikan. Baik, Lysander. Istirahatlah. Elbiu. Semuanya akan siap saat upacara pembukaan perusahaan baru nanti akan membuat seluruh kota Jiang tahu siapa Ratu Obat Baru yang sebenarnya. Baiklah. Aku akan menuruti kata-katamu. Elbiu, kamu pulang dulu. Aku bawa orang-orang urus lini produksi dan gedung kantor. Sebagai tanda permintaan maaf, mulai hari ini kami berdua adalah sopir pribadi Tuan Lysander, siap mengikuti perintah Anda kapan saja karena kalian bekerja untukku. Status kalian sebagai setengah master berada di sisiku sangat memalukan. Pelepasan Ki kita menjadi master. Terima kasih atas anugerah Tuan Lysander. Geng Naga Harimau. Jack, kamu pikir aku takut pada kalian? Memukul putraku sampai gini, aku tidak akan mengampuni kalian. Master Wilayah Tengah Kai dan 6,5 Master akan tiba di kota Jiang. Bagus. 2 ahli di geng Naga Harimau itu cumalah setengah master. Aku ingin lihat bagaimana mereka bisa tahan. Angkat. Tuan, ada masalah, markas utama diserang. Banyak saudara kita yang mati dan terluka. Tuan Lysander, ada yang serang markas geng Naga Harimau. Masih ada yang berani sentuh kita di kota Jiang, Tuan Lysander. Maukah kita lihat-lihat? Kebetulan kalian berdua baru saja jadi master. Cari orang untuk berlatih. Baik. Di mana Miles? Jadi pengecut ya? Siapa yang berani sentuh geng Naga Harimau? Datang juga Miles Malcolm. Benar-benar pikir kalian bisa seenaknya di sini. Bahkan berani hajar putraku. Putramu bukan dihajar oleh mereka. Itu aku. Kamu. Siapa kamu? Ibu angkatku adalah Monica. Mulut putramu terlalu kotor menyita bahan obatku. Aku sekalian hajar dia. Ternyata kamu si pecundang ini. Miles, aku beri kalian kesempatan. Hancurkan bocah ini, mungkin aku akan ampuni nyawa kalian. Ini tidak perlu aku yang turun tangan, kan? Mana mungkin Anda yang turun tangan Anda istirahat saja? Berani buat masalah di geng Naga Harimau. Tidak akan diampuni. Hanya 2,5 master. Berani bicara besar. Keluarkan energi Ki. Kalian adalah master. Tidak mungkin.
Seluruh kota Jiang tahu kalian hanya setengah master. Kai, kamu terlalu tidak berguna. Aku belum gunakan tenaga. Kamu sudah jatuh. Dan kalian berenam, tidak ada yang bisa lari. Tuan Naga, Tuan Harimau. Bisa dibicarakan baik-baik. Aku sedang bingung tadi. Aku berikan apapun yang kalian mau. Biarkan dia pergi. Aku jangan bunuh aku. Hargai waktu sebagai Raja Obat. Kalian bereskan. Antaraku kembali ke konglomerat Heijin, baik Tuan Lysander. Tuan Lysander, ada aturan di kota Jiang. Sebelum perusahaan baru buka, harus mengunjungi kamar dagang Sihai yang berkuasa. Mereka terdiri dari 4 keluarga besar yang mengendalikan kota Jiang 2/3 ekonomi. Menyinggung Raja Gedung paling-paling tidak punya tempat tinggal. Menyinggung kamar dagang Sihai. Mati pun tidak ada tempat untuk mayatnya. Aku justru tidak mau berkunjung. Lihat saja apa yang bisa mereka lakukan. Ini. LBU mulai sekarang ini perusahaanmu. Halo Bu Monica, dengar Anda membuka perusahaan baru, kami juga ikut ke sini. Ibu, jangan buru-buru berterima kasih. Pertunjukan bagus, baru saja dimulai. Kota Jiang punya perusahaan farmasi buka, tidak mengunjungi keluarga Chen kita. Kalau begitu, kita datang saja tanpa diundang untuk melihat. Semuanya wajah baru yang tidak dikenal, mungkin sebelum buka sudah kita. Atau Harold telan Monica belum menghubungimu? Belum. Nanti kamu telepon bahas soal cerai tegur dia. Baik. Bahkan satu-satunya di kota Jiang keluarga medis keluarga Ren juga mengirim orang. Tuan, Warren pembukaan farmasi harapan ini tak pernah mengunjungi keluarga Ren. Sama sekali tidak. Aku ingin lihat apa yang mereka rencanakan. Bahkan tidak tahu cara memberi hormat. Mari kita lihat bagaimana mereka mati hari ini. Jangan banyak bicara, katakan saja langsung, apa produk utama kalian? Jangan terburu-buru Pak. Farmasi Harapan produk utama pertama pil penguat semangat versi modifikasi. Tidak mungkin resep kuno pil ini jelas-jelas sudah didapatkan keluarga Chen. Pak Garrett, itu versi yang tidak lengkap milik Farmasi Harapan, adalah versi lengkap, produk kedua salep penghilang bekas luka versi modifikasi, juga versi lengkap. Siapa? Siapa sebenarnya yang bantu mereka dari belakang? Lysander 2 resep kuno ini dimodifikasi menjadi versi lengkap. Setidaknya butuh dokter ahli yang berpengalaman puluhan tahun. Siapa di belakangmu? Ibu jangan terburu-buru, yang paling hebat masih di belakang. Aku umumkan harga pil penguat semangat dan salep penghilang bekas luka di bawah harga pasar 30%. Gawat, keluarga Chen tamat ini persaingan yang tidak sehat. Produk ketiga salep ginseng hitam. Resep kuno salep ginseng hitam. Hanya aku yang punya, kalian mencuri, ini kejahatan. Resep kuno kalian pasti palsu. Asal tahu saja Pak Harold, salep ginseng hitam kami, khasiatnya lebih baik, biayanya lebih rendah, dan harganya dibanding kalian lebih murah 50%. Soal asli atau palsu, ini dokumen identifikasinya, kalian bisa lihat. Ini sungguhan. Ketiga produk ini bukan hanya resep kuno yang lengkap. Miliki stempel otentikasi dari lembaga paling otoritatif di negara naga. Selanjutnya mari kita sambut mitra kerjasama Farmasi Harapan. Aku Miles adalah orang yang kasar. Aku tegaskan di sini. Siapapun yang menjadi musuh Farmasi Harapan berarti menjadi musuhku dan geng naga harimau. Mari sambut Ketua Grup C, Tuan Ben. Grup C di masa depan akan dengan Farmasi Harapan menjalin kerja sama mendalam yang komprehensif. Terima kasih atas pidato luar biasa, Tuan Ben. Bahkan Raja Gedung pun datang di balik perusahaan ini. Sebenarnya siapa? Terakhir mari sambut dari konglomerat Heijin penanggung jawab umum Nona Amelia. Aku mewakili konglomerat Heijin tahap awal ke Farmasi Harapan investasi 50 miliar. Nak, aku berterima kasih padamu. Asalkan ibu senang. Panggilan dari Monica, dia pasti menyesal dan datang untuk memohon ampun. Ada apa, sudah berpikir jernih ingin pulang? Tidak. Setelah konferensi pers selesai, kita pergi ke kantor catatan sipil bercerai. Baik, cerai ya cerai, jangan menyesal. Ayah kamu sungguh-sungguh. Tenang saja, aku hanya menakut-nakutinya. Ibumu tidak akan berani. Ayo pergi, Elbu, biar keluarga Chen melihatnya. Kamu adalah ratu obat yang baru. Tidak bisa. Jika aku menggunakan identitas ini muncul terlalu mencolok lagi pula. Aku tidak ingin Garrett, karena aku adalah bos, baru memohon padaku. Baik. Elbu, aku ikuti Anda. Elbu dan juga Lysander.
Monica, apakah dia bos di balik layar Farmasi Harapan? Kakek. Ayah lihat di sana semuanya dari Farmasi He yang dulu karyawan lama. Ibu pasti hanya oleh Farmasi Harapan dipekerjakan kembali. Benar. Dia pasti hanya seorang pekerja. Semuanya, Farmasi Harapan pemilik Farmasi Harapan tidak bisa hadir selanjutnya. Silakan Nona Amelia mewakili bos potong pita. Ternyata bos tidak berani muncul. Sudah kubilang kalau Monica bosnya, dia pasti sudah sangat sombong. Ayo pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Monica, kamu benar-benar ingin bercerai ya? Menakut-nakuti siapa? Bukankah kamu hanya bekerja di Farmasi Harapan membuat perusahaan ini seperti milikmu saja? Garrett, diam Monica, jangan sampai bercerai, perkataan Garrett saat marah. Jangan dimasukkan ke hati Monica. Semuanya salahku, cepatlah kembali. Elbu. Kami semua menunggumu pulang. Sebenarnya yang kalian khawatirkan investasi konglomerat Heijin kan? Kenapa kamu ada di mana-mana? Kalau ingin ibuku kembali hari ini semuanya harus berlutut dan minta maaf padanya. Ayo. Semua orang keluarga Chen membungkuk dan minta maaf pada Monica. Monica, maafkan aku. Tidak mengerti, aku bilang berlutut dan minta maaf. Keluarga Chen sebelumnya setiap hari menindasku, hari ini malah menunduk berkat Lysander. Baik. Kami berlutut. Monica, maafkan kami. Baik, aku memaafkan kalian, tapi aku punya syarat. Lysander juga harus pulang bersamaku. Kalian tidak boleh mengusirnya lagi. Tidak masalah. Lysander, tunggu saja. Setelah kami menghubungi bos di balik Farmasi Harapan, lihat bagaimana kami bereskanmu. Mumpung semua ada di sini, aku umumkan satu hal. Aku memutuskan menikahkan Sharon dengan Lysander, memenuhi pertunangan masa lalu. Ibu, aku tidak setuju. Monica, jangan bercanda. Dia sama sekali tidak pantas untuk Sharon. Menurutku Lysander sangat cocok. Hal ini sudah aku putuskan. Kakek, bantu aku. Semuanya dengarkan ibumu. Ibu, lihat dia. LBU tidak perlu. Aku tidak menyukainya. Tidak perlu bertunangan. Atas dasar apa kamu menolakku? Aku menolak, bukankah itu yang kamu inginkan? Itu yang aku inginkan. Tapi kamu ingat, aku yang menolakmu, bukan kamu yang menolakku. Paman dan Bibi, kalau Kak Sharon tidak mau, biar aku saja yang menikahi Kak Lysander. Dia anak kamu gila ya, tampan, apa gunanya masuk ke masyarakat? Kamu akan sadar, penampilan tidak ada harganya selain anak angkat ibuku tidak ada kemampuan yang bisa dibanggakan. Aku tidak peduli. Menurutku Lysander baik, aku mau menikah dengannya. Sudah-sudah, Diana, hal ini butuh persetujuan orang tuamu. Lysander, ikut aku keluar sebentar. Lysander, bisakah kamu berikan 3 resep kuno itu padaku? Bukan untuk keluarga Chen, aturan industri farmasi kota Jiang harus melalui keluarga medis. Penilaian paling berwenang, jika tidak, produknya tidak bisa dipasarkan. Banyak institusi medis sudah menilainya. Masih butuh mereka, kurasa mereka hanya berlindung di balik nama rakyat untuk merampas resep kuno. Meski ini aturannya, tapi resep kuno ini ditinggalkan ibumu untukmu. Kalau kamu tidak setuju, aku tak akan mencari keluarga Ren. LBU silakan pakai resep kunonya, tapi tak perlu ditunjukkan ke keluarga Ren. Bu, Monica, orang dari kamar dagang Sihai datang ingin bertemu Anda. Arah kamar dagang Sihai, cepat biar mereka masuk. Kamar dagang Sihai. Penguasa sejati kota Jiang. Kalau bukan karena dulu pasar farmasi kota Jiang terlalu kecil, mereka tidak tertarik. Kita pasti sudah tidak bisa bertahan. Selamat datang. Farmasi Harapan sementara aku yang urus. Kamu Monica sombong sekali, tahu kami akan datang, tidak turun sendiri menyambut, malah menyuruh orang untuk mengusir kami, tidak menganggap kamar dagang Sihai, maaf. Aku sedang sibuk jadi kurang tanggap, bosku tidak bisa muncul, tapi aku bisa ambil keputusan. Bagus kalau begitu, aku asisten manajer Omar dari kamar dagang Sihai Page. Setelah banyak pertimbangan, kamar dagang Sihai setuju Farmasi Harapan bergabung. Lalu hanya bergabung nama atau ada hal lain? Bagaimana menurutmu bergabung dengan kamar dagang? Serahkan 3 resep kuno tanpa syarat, kami yang akan mengoperasikannya. Kita kaya bersama, bukankah itu bagus? Dan juga, menurutmu Farmasi Harapan bisa mempertahankan 3 resep kuno itu? Berapa banyak orang yang mengincarnya? Bergabunglah. Itu satu-satunya jalan keluarmu. Bukannya kalian cuma mau merampok? Bicara begitu mulia, benar-benar anggap diri sendiri orang yang hebat. Siapa kamu? Apa kamu punya hak bicara di sini, Monica? Kamu bahkan tidak bisa mengatur bawahanmu sendiri. Ini anak angkatku, dan menurutku dia benar. Kalian hanya ingin resep kuno itu. Monica, membiarkan kalian bergabung, itu sudah memberi muka, jangan tidak tahu diri. Kamu berani memukulku, yang kamu pukul itu wajah kamar dagang Sihai. Monica, tamatlah riwayatmu. Yang aku pukul justru wajah kamar dagang Sihai kembali, dan beritahu kamarmu, resep kuno tidak ada tamparan, ada sebanyak yang kalian mau enyah. Lysander, sekarang kita benar-benar
telah menyinggung kamar dagang Sihai. Ibu jangan takut. Hanya kamar dagang Sihai biar aku yang bereskan. Pak Omar, Monica biarkan anaknya memukulku seperti ini. Ini sama sekali tidak menganggap kamar dagang Sihai. Hebat sekali, Monica. Berani melawan kamar dagang Sihai. Aku akan laporkan ke wakil presiden sekarang. Aku akan buat farmasi Harapan miliknya hancur lebur. Dengar-dengar hari ini, kamar dagang Sihai pergi ke farmasi Harapan. Apa kata bos kalian? Aku yang bertanggung jawab penuh. LBU Lysander hari ini ikut kamu lagi. Sepanjang hari, dia bahkan tidak punya pekerjaan tiap hari jadi pengikut ya. Lysander memang harus cari kerjaan. Aku berencana di perusahaan memberinya posisi jadi asisten pribadiku. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Begini saja, 2 hari lagi aku atur, dia kerja di perusahaan temanku, biar dia berlatih di lingkungan baru. Lysander, kamu mau pergi? Aku ikuti ibu. Tuan Cole sudah menyelidiki. Setelah ibumu pergi dari kota Jiang, dia pergi ke wilayah tengah yang melukainya. Juga kekuatan dari wilayah tengah, siapa tepatnya masih diselidiki. Wilayah tengah, terus selidiki. Setelah ketahuan, aku akan pergi sendiri ke wilayah tengah. Tuan Lysander, ada masalah besar. Keluarga Ren mengincarmu. Ingin merebut resep kuno. Bukan Tuan Walter tertarik pada orang yang memperbaiki resep kuno memerintahkanmu. Segera pergi ke keluarga Ren, bicara metode perbaikan dan identitasmu dengan jelas. Mereka juga bilang, ini kesempatan besar untukmu. Kalau Tuan Walter melihat bakatmu bagus, mungkin akan angkatmu jadi murid. Katakan pada keluarga Ren pergi sejauh mungkin, diundang pun aku takkan pergi. Kurang ajar menyuruh keluarga Ren pergi sejauh mungkin, ayah. Orang ini sangat sombong. Mungkinkah dia orang hebat yang menyembunyikan diri? Aku sudah tanya ke Balai Pengobatan Nasional dan Balai Pengobatan Wilayah Tengah. Di kota Jiang tak ada orang seperti ini. Sehebat apapun kemampuannya, dia tak berhak. Kurang ajar di depanku, suruh dia datang menemuiku. Sujud 3 kali, baru aku maafkan dia. Dengar kata-kata ayah, beritahu Jack dan yang lain Tuan Wesley. Farmasi Harapan sekarang diurus Monica. Lebih baik langsung peringatkan dia. Baik. Hubungkan aku dengan Monica. Halo, ini siapa? Keluarga Ren Wesley. Kami tak tertarik dengan resep kuno, hanya tertarik pada orang yang memperbaiki resep kuno. Suruh dia cepat datang ke keluarga Ren. Ayahku ingin bertemu dengannya. Jangan tak tahu diuntung. Keluarga Ren memberinya kesempatan, dia harus berlutut menerimanya. Mengerti? Ibu ada apa? Lysander, keluarga Ren baru saja menelpon memintamu pergi ke keluarga Ren untuk menemui Tuan Walter O. Soal itu Jack sudah memberitahuku. Kamu tidak perlu khawatir, biar aku yang urus. Baik. Aku punya kabar baik. Teman sekolahku Victor akan datang ke kota Jiang. Yang terpenting adalah putranya Vince terpilih masuk pasukan Kilin. Salah satu dari 9 pasukan negara naga pasukan Kilin benar. Teman lamaku membawa putranya kali ini juga ingin pertemukan kedua anak untuk saling mengenal. Siapa tahu Sharon suka. Bagus, aku juga ingin melihat seperti apa kebanggaan pasukan Kilin itu. Tidak boleh. Sharon sudah bertunangan dengan Lysander, orang lain tidak boleh. LBU itu hakku untuk menyukai siapapun, aku sama sekali tidak menyukainya. Sudah datang. Raja Gedung, kenapa Anda datang ke sini? Silakan masuk. Aku mencari Lysander. Tuan Lysander, aku ada permintaan. Tapi memintamu melakukan ini mungkin merendahkanmu. Jadi aku tidak berani mengatakannya. Cepat katakan. Jadi begini, salah satu dari 9 pasukan negara naga pasukan Kilin ingin pengawalku Edward menjadi instruktur pelatihan khusus. Tapi dia sekarang cacat karenamu. Apakah kamu bisa menggantikannya menjadi instruktur? Bisa, tapi aku hanya pergi sekali. Tidak akan membuang banyak waktu untuk hal kecil ini. Baik. Tuan Lysander, kita berangkat sekarang. Ya. Ben, di mana Edward kompetisi 9 tentara akan segera dimulai, jangan bilang padaku dia mengabaikan pasukan Kilin. Tolong jangan marah Edward kembali ke negara Ki. Tapi aku bawa Tuan Lysander yang lebih kuat, aku jamin kamu akan puas. Lebih kuat? Di mana orangnya? Ini instruktur yang kamu cari. Seorang anak bau kencur masih tidur. Kamu pikir pasukan Kilin itu tempat apa? Jika aku yang melatih secara langsung, pasukan Kilin tak mungkin berada di posisi terakhir. Kapan dia turun, aku bahkan tidak menyadarinya. Anak ini cukup sombong, awalnya aku mengundang. Pengawal tingkat kaisar. Edward, kamu yakin lebih kuat darinya? Sampah semacam itu juga pantas dibandingkan denganku omong kosong. Kulihat kalian hanya ingin mempermainkanku, jika tidak butuh maka aku pergi. Jenderal, biarkan Tuan Lysander mencobanya, dan kamu akan tahu, karena sudah ada di sini. Biarkan dia mencoba, saudara-saudara sudah menunggu. Jenderal, kenapa tidak melihat instruktur Edward siapa anak biasa ini?
Beritahu semuanya instruktur Edward tidak bisa datang. Jenderal, ada apa ini? Kami sudah tunggu selama beberapa bulan, tapi Bos Ben telah mencarikan seorang instruktur baru untuk semuanya. Katanya, lebih kuat dari Edward. Mari kita sambut instruktur Lysander bawahanku yang keras kepala ini tidak akan mengakui koneksi apapun. Nak, bersiaplah untuk tunjukkan warna aslimu. Jenderal, apakah kamu bercanda? Hanya bocah ini, dengan lengan dan kaki kecilnya datang untuk hina kita? Apakah dia bisa menahan satu pukulan dariku? Jenderal. Ini bukan April Mop, kan? Bocah ingusan ini. Bahkan tak berani menyebutkan namanya, layak mengajari kita. Preman dari mana ini cepat pergi. Pasukan Kilin tidak sudi dipermalukan begini, Lysander. Kamu sudah melihatnya. Orang-orang keras kepala ini tidak mau tunduk. Ingin mendapat tempat, harus tunjukkan kemampuan asli. Ingin membuat kami tunduk. Baik, kalahkan aku. Aku ini yang terkuat di antara mereka. Kamu bukan yang terkuat. Kamu, kesini. Hahaha. Dia sudah gila ya? Berani memprovokasi Jenderal Dean. Keluarkan seluruh tenagamu. Kalau mati, aku yang tanggung jawab. Baik. Kamu sendiri yang cari mati. Bocah ini ketakutan pasti mati. Kenapa belum pergi menggalinya? Ini aku. Kami pergi. Jenderal. Anda tidak apa-apa. Dia menahan diri. Kalau tidak, aku pasti sudah mati, Tuan Lysander Dean. Terlalu gegabah. Aku mewakili pasukan Kilin, meminta maaf padamu. Baiklah. Pelatihan khusus dimulai, teknik membunuh dasar kalian. Apa itu tunjukkan sekali 18 jurus naga hitam terlalu kaku. Lihat aku ajarkan sekali. Kekuatannya berlipat ganda dan tidak ada celah sama sekali. Aku akan ajarkan satu jurus mematikan lagi. Sebut saja 19 jurus pasukan Kilin. Cukup, aku harus pulang makan. Kalian berlatihlah dengan baik. Vince, berlatihlah dengan baik. Dalam setengah tahun, kamu bisa menginjaknya di bawah kakimu. Lysander sibuk ya, aku baru saja selesai masak. Cepat, cuci tangan dan makan. Baik, Elbio. Anak dari temanku, namanya Vince, baru-baru ini menjadi anggota pasukan Kilin. Besok malam aku undang Vince, makan bersama untuk kenalan dengan Sharon. Ajak dia juga, biar dia lihat teman sebayanya yang sesungguhnya. Pencapaian apa yang sudah diraih. Jangan hidup dalam mimpi terus. Oke, biar dia lihat dunia. Aura Vince ini pasti akan jadi dewa perang di masa depan. Dulu aku tidak berani membayangkannya, tapi kemarin di pasukan Kilin datang seorang instruktur yang hebat, jurus mematikan yang diajarkannya. Asal aku berhasil menguasainya, pasti bisa jadi dewa perang. Dulu aku dan ayah sudah sepakat kalau satu cowok dan satu cewek kita akan berbesan. Menurutku Vince dan Sharon sangat cocok. Tidak bisa, aku tidak setuju. Sharon sudah punya pertunangan. Pertunangan Lysander dan Sharon. Aku yang menentukannya, tidak boleh ditarik kembali. Lysander yang bahkan acara makan saja terlambat. Apa yang bisa dia bandingkan dengan Vince? Mana pantas menikahi putriku? Lebih. Ada urusan sedikit tadi. Tidak tahu ada tamu, tidak tahu mana yang penting. Lysander, aku perkenalkan, ini Vince, Raja Prajurit pasukan Kilin, Dewa Perang masa depan. Lysander. Instruktur Lysander. Raja Prajurit mentalnya lemah sekali melihatku langsung pingsan ketakutan. Vince habis menjalani latihan khusus iblis, tubuhnya sangat lemah, makanya dia pingsan. Kamu pikir kamu siapa? Paman, kekuatanku sekarang belum cukup, harus fokus mengejar posisi Dewa Perang. Soal perjodohan batal. Aku harus kembali berlatih, aku pergi dulu. Lihat tidak, dia demi masa depan rela mengorbankan asmara, tidak seperti orang tertentu, bahkan tidak punya pekerjaan. Oh ya, aku sudah minta orang memasukkanmu ke Finansial Zeda. 2 hari lagi lapor ke sana, jangan keluyuran lagi. Setiap hari menyombongkan diri, kali ini ada kesempatan bagus untuk membuktikan dirimu di sana, jangan buat kami kecewa. Karena pekerjaan sudah diatur, kamu harus bekerja keras di sana, nanti menggantikan posisiku. Baik. Ibu tenang saja. Amelia, tawarkan 5 kali lipat harga beli Finansial Zeda, daftarkan atas namaku. Karena harus pergi kerja, lebih baik jadi bos sendiri. Biar tidak repot. Simon, aku serahkan putra angkatku padamu, tolong jaga dia baik-baik. Baiklah, jangan khawatir, Gareth. Jangan buat masalah. Halo, Bos. Tidak perlu heboh, aku hanya untuk penuhi keinginan ibuku. Lakukan saja pekerjaan. Baiklah, silakan masuk, Bos. Semuanya berhentil sebentar, ini adalah rekan kerja baru Lysander. Bos, lihatlah tempat ini. Cukup. Kembalilah bekerja.
Tuan Lysander pasukan Kilin ingin memesan salep ginseng hitam dalam jumlah besar. Kami sangat membutuhkannya. Bisa. Aku akan meminta seseorang hubungi kalian. Aku akan datang melihat. Lihat jika ada waktu, hasil latihan kalian. Baiklah. Kami selalu menunggumu. Lysander. Aku senior Sharon, kamu buta huruf, masuk Financial Zeda lewat pintu belakang. Apakah kamu tak merasa bersalah duduk di sini? Semua orang di sini adalah doktor dari universitas ternama Financial Zeda, tidak menerima sampah, cepat pergi. Turunkan kakimu, ini bukan tempat untukmu bertingkah, aku haus. Pergi? Tuangkan aku secangkin teh sekarang. Apa? Kamu hanya anak baru, apa hakmu menyuruhku menuangkan teh? Manajer Celia sampah baru ini malah suruhku ambil teh untuknya. Lakukan saja jika disuruh. Manajer Celia. Bagaimana bisa? Kenapa? Apakah kata-kataku tidak berguna? Dengarkan aku baik-baik, apapun yang dia minta, kalian harus penuhi. Siapapun yang tidak menurut akan langsung dipecat. Pak Simon, bos Financial Zeda, tokoh nomor 1 di dunia finansial kota Jiangko dengan sampah ini. Sangat sopan. Bos Anda tentang hari ini masih puas, Bo? Bos? Benar, bos, tanpa perintah Anda. Kami juga tidak berani mengganggu Anda. Ada apa ini? Halangi di tengah jalan, bawahan siapa? Gavin, apa yang kamu lakukan? Cepat minggir. Manajer Celia. Anda memanggilnya apa? Bos lah. Pak Simon. Pagi ini dia yang menargetkan bos. Lihat baik-baik. Ini adalah pemilik baru Financial Zeda, juga bos kita. Aku, bos, aku. Kamu sekarang pergi ke HRD untuk lurus pengunduran diri. Besok tidak perlu datang lagi. Bukannya Sharon bilang, orang ini adalah sampah. Kenapa bisa begini? Omar, bagaimana situasinya? Langsung cari orang, habisi saja Lysander. Dewan direksi sudah angkat bicara. Urusan sepele ini biar aku yang selesaikan. Anak angkat Monica berani memukul orang dari kamar dagang Sihai, maka patahkan keempat anggota tubuhnya. Sekalian peringatkan Monica. Dengan patuh serahkan 3 resep kuno besar. Pak Omar, ku dengar bocah itu sangat dekat dengan geng naga harimau. Orang biasa mungkin tidak bisa menghadapinya. Tenang saja, kali ini kita mengerahkan 50 orang pengawal khusus keluarga Du. Untuk menghadapi seorang bocah ingusan, kerahkan 50 pengawal khusus. Apakah ini agak berlebihan? Seluruh anggota pengawal khusus adalah seniman bela diri tingkat atas. Kali ini aku ingin melihat bagaimana Lysander bisa sombong. Instruktur Lysander salep ginseng hitam yang kubeli sebelumnya, bagaimana cara pakainya? Datanglah ke gedung Financial Zeda, akan kuajari langsung agar efeknya bagus. Baik. Why? JV. Ya. Pengawal khusus gawat. Lysander, kamu pikir dengan sembunyi di sini kami tidak bisa menemukanmu? Jangan kotori tempatku. Selesaikan di luar. Jadi kamu yang meremehkan kamar dagang Sihai, cepat berlutut dan minta maaf. Mungkin aku tidak akan patahkan kakimu. Jangan lihat lagi, ini adalah pengawal khusus angin dewa, dikenal sebagai penakluk master. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pengawal khusus angin dewa sangat hebat ya? Cari mati, hancurkan dia. Sebelum bertindak, lihat ke bawah dulu. Ini. Siapa orang-orang ini? Instruktur Lysander, semua anggota pasukan Kilin sudah berkumpul. Mohon instruksinya, datang di saat yang tepat. Kebetulan ada yang mau menghajarku. Naiklah dan berlatih, baik semua berangkat. Kalian pelan-pelan. Sisakan beberapa untukku, Vince. Kamu sudah hajar berapa? Bagi satu aku bahkan belum sentuh Uyung Bai Unfa ujung bajunya. Bukannya masih sisa beberapa, Ci? Beberapa orang biasa, sekali pukul juga mati, apa serunya? Instruktur Lysander. Sebenarnya apa latar belakangnya, pantas saja dia tidak menganggap kamar dagang Sihai? Sekarang masih mau aku berlutut padamu. Maafkan saya, cepat pergi sana. Tunggu. Lempar keluar.
Instruktur ke depannya jika ada kesempatan seperti ini, beritahu kami. Sampah-sampah ini mana perlu Anda yang turun tangan langsung. Baik, selanjutnya masih banyak kesempatan. Ayah aku dengar pasukan khusus yang dikirim untuk menangkap Lysander juga sudah dihabisi. Sepertinya Lysander ini lumayan hebat. Tapi resep di tangannya harus kita dapatkan. Terakhir kali menyuruhnya datang, sampai sekarang belum datang juga. Benar-benar tidak anggap keluarga Ren dalam pandangannya. Wesley, karena orangnya sulit dihadapi, kita ganti cara saja, mulai dari orang di sekitarnya, karyawan perusahaannya. Gawat Tuan Lysander. Banyak bawahanku dihajar oleh ahli keluarga Ren. Tuan Lysander 3 Master keluarga Ren turun tangan langsung, saudara. Kita terluka parah-parah. Lysander ada masalah asisten farmasi harapan dihajar orang. Ibu, jangan panik. Segera bawa yang terluka ke rumah sakit. Aku segera ke sana. Bukankah ibu pergi ke rumah sakit? Kenapa kembali lagi? Semua RS di kota Jiang saat mendengar itu orang farmasi. Harapan mereka semua menolak pasien. Pasti ulah keluarga Ren. Tuan Lysander orang kita juga ditolak oleh semua institusi medis. Ini larangan dari keluarga Ren. Hebat sekali jalan medis keluarga Ren. Kendalikan medis kota Jiang ya, Elbu. Bawa semua yang terluka ke geng naga harimau. Tuan Lysander bagaimana ini? Bahkan rumah sakit swasta tidak menerima darah saudara kita hampir habis. Lysander cepat pikirkan cara. Jangan panik, aku yang obati. Tuan Lysander tidak hanya hebat bela diri, ilmu medisnya juga sangat luar biasa. Ambil obat sesuai resep ini, rebus dan berikan pada mereka. Lysander, kita harus segera pergi ke keluarga Ren untuk menjelaskan semuanya. Kalau tidak, selanjutnya kita yang mati. Baik, Ibu. Keluarga Ren, karena kalian ingin mati perhitungan ini, aku akan selesaikannya dengan kalian hari ini. Esau tua. Ingat kata-kata ibu. Kamu harus jujur. Saat masuk resep kuno itu, peninggalan ibumu Enpura. Jadi Master Tabib Sakti Ren bisa melihatnya. Kamu harus sopan saat bertemu mereka. Minta maaf jika disuruh, bersujud jika disuruh. Baik, Ibu, aku tahu batasanku. Monica akhirnya menyerah, datang untuk memohon ampun. Jangan bilang padaku, bocah ini adalah master yang perbaiki 3 resep kuno. Kamu menghina kecerdasan siapa? Tuan Wesley, ini salah paham. Dia anak angkatku Lysander. Dia yang memberikan resep kuno itu. Aku akan masuk dan jelaskan pada Tabib Sakti. Monica, pergi sana biar dia sendiri yang jelaskan. Tuan, bolehkah aku menemaninya? Pergi. Lysander, ingat kata-kata ibu. Tuan Besar, Monica membawa seseorang. Tuan Wesley sedang menginterogasi di pintu. Aku tidak mungkin menyambutnya di pintu, suruh Wesley membawanya kemari, suruh berlutut setengah hari di halaman dulu. Baik. Berasal dari Balai Pengobatan Nasional, memang punya dasar yang kuat. Tanaman herbal ini lumayan bagus. Cepat berlutut. Aku tak mau dengar alasanmu. Di kota Jiang tak ada yang berani abaikan keluarga Ren. Berlutut sekarang juga. Menyuruhku berlutut. Apa keluarga Ren pantas menerimanya? Wesley, apa yang kamu lakukan? Orang yang ingin aku temui adalah ahli yang perbaiki 3 resep kuno, bukan anak ingusan. Ayah aku sudah memastikannya benar-benar dia. Konyol, aku sudah 70 tahun di dunia medis. Orang yang mencapai ini di usia 30 tahun pasti sudah diambil oleh Balai Medis Nasional. Sehebat apapun, dia paling hanya selevel. Luna tidak mungkin memperbaiki resep kuno. Paman kedua kamu pasti ditipu. Aku sudah melihat jenius di wilayah tengah. Tidak ada yang bisa melakukannya. Tidak ada salah paham. Aku yang memperbaiki resep kuno. Pil penguat Qi aku yang buat. Bocah, benar atau salah, aku akan mengujinya. Kenapa aku harus menerima ujianmu? Apa kamu punya kualifikasi? Kamu takut ketahuan kan? Kurang ajar, di kota Jiang aturanku Walter adalah aturan. Jika aku menyuruhmu, kamu harus melakukannya. Bagaimana kalau aku menolak? Beraninya kamu berani di depan ayahku pergi. Lagi pula aku kesini keluarga Ren untuk balas dendam. Berani menyentuh putraku dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Melukai orang di depan kami. Cari mati. Bawahanmu yang tidak berguna itu, kamilah yang melukai mereka. Darahnya tidak berhentikan, tunggu saja kematianmu. Bagus. Grandmaster. Grandmaster usia 20 tahun. Ini benar pantas mati. Aku menyuruh kalian pergi. Kenapa kalian berulang kali memprovokasi? Kenapa melukai orang di sekitarku? Lihat perbuatanmu. Grandmaster, ini semua salah anak durhaka ini. Keluarga Ren bersedia tanggung semua ganti rugi. Tolong beri keluarga Ren jalan keluar.
Ibu pernah bilang keluarga Ren punya kontribusi besar bagi medis kota Jiang. Jika tidak, hari ini pasti akan kumusnahkan. Bukankah ini resep wangi milik Liam itu? Ini adalah resep rahasia yang tidak lengkap, dia mengenalinya hanya dengan sekali lihat. Nak, salep wangi ini bisa perbaiki kerusakan dan borok di wajah secara mendalam. Nanti kalau ketemu gadis cantik, berikan ini pasti akan berhasil. Bos, apakah kamu bisa melengkapinya? Kami sudah simpulkan resep ini selama beberapa tahun, masih kurang seperempat. Menghinaku resep sesederhana ini. Kenapa harus repot-repot? Tama serbuk Tianhua. Benar juga kenapa aku tidak memikirkannya. Sangat bagus aku yang buta telah menyinggung Tuan Lysander. Resep cacat yang ganggu keluarga Ren sejak lama kamu selesaikannya dalam sekejap. Ini bukan sekadar ilmu medis, ini adalah dewa. Resepku berikan pada kalian, karena kalian masih berguna untuk kota Jiang. Tapi ingat, orang yang melukaiku, urusan ini tidak mudah diselesaikan. Anak durhaka, cepat ke sini. Orang yang terluka karena kami, keluarga Ren, pasti akan memberi kompensasi. Dan mulai sekarang Farmasi Harapan adalah mitra terpenting. Keluarga Ren, seluruh keluarga Ren sudah siap melayani Tuan Lysander kapan saja. Nyahlah. Lysander, kamu tidak diapa-apakan oleh mereka kan? Bagaimana kamu bisa keluar? Apa kamu menyetujui permintaan keterlaluan mereka? LBU, mereka masuk akal, sudah menyadari kesalahannya, dan juga setuju bekerja sama dengan Farmasi Harapan. Masuk akal? Itu Walter, dia adalah penguasa kota Jiang. Jangan menakuti ibu, cepat ikut ibu kita sembunyi di provinsi lain. Tabib Dewa, anak ini asal bicara segala dosanya biar aku Monica yang tanggung sendiri. Selamat jalan Tuan Lysander. Bu Monica ini kontak pribadi saya. Kelak jika Farmasi Harapan butuh apapun, hubungi saya kapan saja. Lysander, ini apa yang sebenarnya terjadi? Ibu jangan khawatir, kelak keluarga Ren tidak akan menyulitkanmu lagi. Tuan, dulu di wilayah tengah kelompok yang melukai ibumu, sudah ditemukan keluarga Zhang, salah satu dari 3 keluarga besar di wilayah tengah. Kita berangkat sekarang, keluarkan perintah Kaisar Gelap di wilayah tengah blokir, semua bisnis keluarga Zhang. Aku akan membuat mereka lenyap LBU, aku harus meninggalkan kota Jiang sebentar karena ada urusan. Jangan khawatir. Baik, cepat pulang kalau sudah selesai. Ya. Wilayah tengah aku datang.